Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan update pergerakan buat Bitcoin, kemudian saya akan analisa beberapa major pair dari altcoin-nya. Kita akan mulai dulu dari pergerakan Bitcoin. Ini merupakan time frame weekly dari Bitcoin-nya. Kemarin saya sempat sebutkan kalau Bitcoin saat ini sedang berada di fase konsolidasi, dan kalau kita perhatikan saat ini memang masih dalam fase tersebut ya. Kita tinggal perlu tunggu adanya breakout ke atas atau ke bawah. Nah, kelihatannya nih dia mau mencoba untuk breakout ke atas, yang berarti cukup positif ya, dimana kalau dia berhasil breakout ke atas, ada potensi kita bisa kejar ke area resisten 55 sampai 56.000. Nah, ini sesuai yang saya sebutkan kemarin. Nah, tapi nanti kalau dia jatuh di bawah area 46.500, maka ada potensi kita melihat pelemahan. Nah, tapi sejauh ini yang kita perhatikan, kelihatannya candle weekly-nya ini cukup positif. Kita cuma perlu bertahan ya untuk close candle weekly secara positif untuk melihat kenaikan selanjutnya. Nah, itu menurut saya, tapi kita juga bisa perhatikan langsung nanti di time frame daily-nya. Nah, ini merupakan chart daily dari Bitcoin ya. Kalau kita perhatikan saat ini konsolidasinya terlihat cukup jelas, di mana setiap kali menyentuh resisten, kita terpantul ke bawah, kemudian naik kembali, kemudian terpantul ke bawah lagi. Nah, kemarin saya juga sempat bagikan beberapa tips ya buat teman-teman yang di Telegram. Nah, kalau Bitcoin-nya berada di area support, itu bisa menjadi area buy ya untuk Bitcoin maupun altcoin lain. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat masuk, ini juga sudah berada di resisten, jadi sudah bisa TP sebagian. Nah, kemarin saya juga sempat share untuk yang Matic. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan, mungkin bisa join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya yang saya perhatikan, ini saya bisa gambarkan satu trendline lagi untuk Bitcoin ya, di mana kita juga berpotensi untuk retest ke trendline ini. Mungkin saya ganti warnanya jadi warna hijau, jadi kita ada potensi bisa retest kembali ke area sini. Ini juga ada confluence dengan area trendline orange-nya. Jadi ada potensi titik pertemuannya nanti ada di area sini. Dan di sini ada dua resisten yang patut kita perhatikan. Nah, tapi area ini hanya akan dicapai kalau nanti kita berhasil close di atas area 50.500 ya, di time frame daily-nya. Jadi itu sangat perlu kita pantau nantinya. Oke, sekarang saya akan coba lihat di time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam kalau diperhatikan ini sudah cukup dekat dengan area resisten, dan ada potensi kalau kita melihat koreksi, mungkin koreksinya ke arah sini dulu. Jadi sebenarnya area di sekitaran 49.000 itu bisa menjadi area spekulatif buat kita entry kalau mau coba untuk short term trading, tapi resikonya pasti lebih besar dibandingkan kalau kita buy di area 46.500. Karena di sini memang ada satu pattern dari double bottom, kemudian harganya baru saja breakout dari neckline-nya, dan ada potensi dia bisa coba retest kembali sebelum melakukan next movement-nya. Jadi next movement-nya nanti bisa ke atas ataupun ke bawah, tergantung support ini di break atau enggak. Kalau supportnya di break, maka ada potensi kita ke bawah. Oke, jadi kurang lebih mungkin view saya buat Bitcoin dalam jangka waktu dekat seperti ini ya. Jadi untuk saat ini memang tidak begitu dianjurkan buat akumulasi, kecuali kalau kita mau coba akumulasi ketika breakout terjadi. Area breakout-nya ada di sekitar 50.500. Nah, itu juga harus dikonfirmasi di time frame daily-nya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan coba perhatikan chart-nya Ethereum ya. Oke, kita mulai dulu dari chart weekly dari Ethereum. Kalau diperhatikan saat ini kita sudah cukup dekat dengan area resisten ya, dimana area resistennya ada di sekitar 3.800 sampai sekitaran 4.000 ya. Dan kalau kita perhatikan histori sebelumnya, ketika Ethereum mencapai ke area all time high-nya, ini bakal ada sideways beberapa lama. Jadi ini sideways kurang lebih 3 minggu sebelum dia berhasil breakout. Jadi mungkin kita bisa ekspektasikan hal yang sama terjadi ya di sini. Nah, tapi ini masih lumayan spekulatif. Nah, kemarin yang terjadi untuk koreksi pertamanya lumayan dalam, dimana kalau saya ukur ini kurang lebih 32% ya sampai ke week candle-nya, tapi pada akhirnya weekly-nya ditutup dengan candle hammer seperti ini artinya ada potensi kenaikan lanjutan. Nah, yang terjadi di sini saat ini kita masih belum menyentuh area resisten, tapi sudah lumayan dekat. Jadi setelah di sana mungkin saya bisa ekspektasikan adanya sedikit koreksi ya, sebelum nantinya ETH menunjukkan pergerakan selanjutnya. Nah, kalau diperhatikan kenapa saya katakan resisten ini cukup kuat, pertama ini karena resistennya terjadi di time frame weekly,
Kemudian kalau kita perhatikan bounce-nya cukup dalam ketika harga menyentuh area resisten tersebut. Jadi ini sangat perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya saya akan coba lihat di time frame daily-nya. Oke, di time frame daily kalau diperhatikan bullish momentumnya masih cukup strong ya. Kemarin kita sempat ada satu pattern dari ascending triangle, tapi pada akhirnya kita berhasil breakout ya. Kalau saya coba ukur dengan Fibonacci, oke, saat ini kita sudah dekat dengan area rasio 2,618. Jadi area ini juga bisa menjadi area krusial biasanya. Nah, area ini juga berpapasan dengan area resisten weekly-nya, yang artinya ini sangat perlu kita perhatikan nantinya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk pergerakan daily-nya. Sejauh ini kalau saya perhatikan mungkin harga akan stuck di area sekitaran 3.800 sampai 4.000-an ya. Jadi saya akan ekspektasikan adanya koreksi dari area tersebut. Oke, selanjutnya saya akan coba perhatikan di time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam kelihatannya kita masih akan ada potensi kenaikan, dimana kalau saya coba ukur wave-nya, saat ini ada potensi kita sedang berada di wave 4, dan setelah wave 4 ini selesai, kita bisa ekspektasikan adanya pembentukan wave 5 yang berpotensi capai ke area 4.000 ya. Ini resisten psikologis, kemudian resisten Fibonacci, kemudian juga resisten weekly-nya. Itu sangat perlu diwaspadai. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu pergerakan buat Ethereum. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas koin Cardano ya. Oke, kalau diperhatikan untuk koin Cardano sendiri, dari kemarin saya sudah sempat gambarkan Fibonacci ya dari sini. Kemudian target pertama kemarin ada di area sekitaran 2,88. Nah, saat ini kita sudah berhasil keluar dari zona tersebut. Maka ada potensi saya akan ekspektasikan Cardano bisa naik ke area 3,411. Jadi ini merupakan area resisten selanjutnya buat Cardano, dan harusnya ini bisa dicapai ya, sebelum launching dari smart contract-nya. Karena biasanya ketika news terjadi, koin-koin akan mencapai ke titik puncaknya ya, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai area penjualan. Nah, sebenarnya ini ada sedikit short term opportunity kalau kita manfaatin di time frame 4 jamnya. Nah, bisa diperhatikan ya di time frame 4 jam kita baru saja breakout dari horizontal resistance yang ada di sini, dan ada potensi kita bisa melihat adanya sedikit retest terlebih dahulu sebelum kenaikan lanjutan terjadi. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba trading jangka pendek, itu bisa akumulasi di area sekitaran sini dengan target profit terdekatnya mungkin di area sekitaran sini ya. 1,414 extension atau 3,18. Jadi itu bisa menjadi target pertama, dan target keduanya ada di 3,41. Nah, jadi ada dua target penting yang kita perhatikan buat Cardano. Nah, sejauh ini selama harganya tidak jatuh di bawah area 2,95 dolar, maka potensinya masih ke upside. Tapi kalau nantinya harga jatuh di bawah area tersebut, maka ada potensi kita bisa melihat adanya penurunan lanjutan ke area 2,7. Nah, tapi untuk saat ini kalau saya perhatikan skenario untuk terjadinya mungkin lebih kecil ya. Saya lebih melihat adanya upside potensial ke area 3,18 dan 3,41. Jadi kurang lebih view saya buat koin Cardano akan seperti ini. Oke, yang selanjutnya mungkin saya akan coba bahas koin FTT ya. Oke, ini merupakan candle weekly dari koin FTT, dan kalau kita perhatikan di candle weekly ini ada potensi FTT bisa berhasil breakout ya dari zona resisten 62 dolar. Dan kalau di minggu ini harganya bisa close di atas area 62, maka itu merupakan sign yang cukup positif, di mana kita bisa melihat adanya kenaikan lanjutan untuk beberapa minggu sampai bulan ke depan. Nah, untuk target saya, mungkin ada di area resisten 88 ya. Tapi kalau kita mau ambil target terdekat untuk short term trading, itu ada di sekitar area 74. Jadi untuk saat ini saya menemukan dua target resisten buat time frame weekly-nya ya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai area take profit. Oke, selanjutnya saya akan coba lihat di time frame satu harinya. Nah, kalau diperhatikan di time frame satu hari, sebenarnya untuk FTT ini ada lihat wave count ya, di mana saat ini kita sedang berada di wave 5. Dan potensially kalau saya perhatikan wave 5-nya bisa ending di sekitaran 74. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa melihat pergerakan ke 88 ya, kalau terjadi extension. Tapi untuk saat ini yang saya perhatikan ke area 74 itu lebih mungkin ya. Setelah kita berhasil naik ke area tersebut, mungkin kita akan retest kembali ke area all time high sebelumnya. Setelah itu baru retest ke area 88. Jadi view saya untuk beberapa minggu ke depan kurang lebih akan seperti ini. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau wave 5 extensionnya bisa naik sampai ke area sini. Jadi ini juga
merupakan skenario yang perlu kita perhatikan nantinya. Oke, selanjutnya saya akan lihat di time frame 4 jamnya. Oke, kalau dilihat di time frame 4 jam, kelihatannya saat ini kita sedang berada di wave 3 dan udah mau masuk ke wave 4. Jadi ini subwave kecil dari wave 5-nya. Jadi kalau saya perhatikan mungkin ada di wave 4, setelah itu wave 5 kita akan naik ke 74 dan kita akan melihat ABC corrective wave. Nah, itu pandangan saya yang juga mirip dengan time frame daily-nya. Jadi mungkin untuk wave 4-nya kita akan melihat sideways di area sini. Ini bisa menjadi opportunity buat buy dengan target ke area 74. Nah, tapi ini hanya untuk short term trading. Nah, tapi pastinya trading plan yang saya bagikan itu juga harus disesuaikan dengan risk profile-nya teman-teman. Jadi kalau tidak siap untuk kerugiannya, bisa dihindari. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya view saya buat Bitcoin dan altcoin analisis kali ini. Nah, mungkin ada sedikit pengumuman, di mana saya dan teman saya ada buka satu program Trade the Plan ya, atau TTP. Di program tersebut kita akan membagikan signal tradingnya, dan buat teman-teman yang isi surveinya itu bakal dapat free trial selama 5 hari. Jadi buat yang mau ngikut, itu bisa langsung ikut ya, bisa langsung isi link survei yang ada di bawah video ini. Jadi mungkin sekian saja untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.